everyone, welcome back my YouTube channel. Doni Ece di sini. Jadi aku nggak pakai lighting biar breakout aku nggak terlalu terlihat. Jadi aku mau nempatin janji bakal ngasih tahu pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat wawancara asisten praktikum. Jadi yang pertama dan yang paling sering ditanyakan di awal atau disuruh di awal tentunya adalah kalian dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Nah, oleh karenanya kalian siapin tuh mulai dari nama dan lainnya. Yang kedua, kalian itu biasanya ditanyakan kenapa mau daftar asisten itu. Jadi alasan kalian mendaftar. Nah, kalian persiapkan jawabannya karena kan biasanya ada asisten yang lain gitu, asisten praktikum yang lain. Kenapa lebih memilih untuk menjadi asisten mata kuliah A misalnya? Itu kalian siapin jawabannya. Selanjutnya yang ketiga nih, ini yang paling mematikan sih. Kenapa? Karena kalau kalian salah menyebutkan, karena ini harus dibuat gitu. Kalau kalian salah menyebutkan ini bisa fatal. Yaitu pertanyaan, silahkan kalian jelaskan kelebihan dan kekurangan kalian. Kekurangan sih, itu benar-benar harus ditelaah lagi. Karena ketika kalian menyebutkan kekurangan yang memang tidak bisa ditoleran, udah, bye, gak bisa masuk. Contoh, salah satu contohnya adalah kalian gak bisa bekerja sama dengan tim, sulit bekerja sama tim. Itu pasti kalian auto di blacklist. Karena memang basicnya kan asisten praktikum itu ya kerja tim. Ada orang-orang, ada tim di dalamnya. Jadi kalau kalian udah nggak bisa bekerja sama dengan tim, ya udah kalian di blacklist. Yang keempat itu adalah kesibukan kalian apa aja. Nah itu kalian pinter-pinter menyebutkan dan mengasih solusi gitu. Biasanya kalau kesibukan itu biasa langsung dikasih ke studi kasus gitu. Studi kasus untuk time management kalian gimana gitu. Itu dipersiapin sih. Nah selanjutnya ini yang gak kalah pentingnya dengan pertanyaan yang lain. Di sini tuh pasti kalian akan ditanya materi mata kuliah yang kalian daftar menjadi asisten seperti itu. Jadi biasanya tapi nggak terlalu banyak sih, biasanya 30% lah. Biasanya pewawancara atau asisten yang bakal ngerekrut kalian itu lebih menggali kepribadian kalian, karena kan di sini kalian bakal dituntut untuk bekerja sama dengan tim. Jadi digali tuh kepribadian kalian seperti apa. Tapi tidak melupakan bahwa kalian juga harus menguasai materi. Oleh karenanya pasti materi-materi soal mata kuliah yang kalian ajukan menjadi asisten itu juga bakal ditanyakan, tapi nggak terlalu banyak lah gitu. Itu berlaku ketika memang sebelumnya kalian udah ada tes, misalnya tes tulis gitu. Tes tulis kalian lolos baru wawancara. Nah itu biasanya cuma 30% lah materi yang keluar gitu. Tapi kalau memang tidak ada tes tulis sebelumnya, ya udah berarti perbandingannya bisa jadi 50 banding 50 materi, 50 tentang kepribadian kalian, tentang diri kalian, seperti itu. Nah, selanjutnya itu mengenai PJ praktikum. Jadi di setiap asisten itu ada PJ-nya atau penanggung jawabnya. Di asisten itu ada bendahara, sekretaris. Kalau misalnya kalian praktikum lapang ada PJ lapang. Kalau misalnya kalian ada lab gitu, PJ lab, PJ alat dan bahan, seperti itulah. Jadi tergantung di sistem di asisten kalian tuh bagaimana. Nah di sana tuh nanti kalian disuruh milih, biasanya kalian misalnya milih bendahara, terus kalian jelasin kenapa milih bendahara, karena mungkin udah ada pengalaman di bendahara dan lainnya seperti itu. Dan nanti pasti pewawancara atau asisten yang bakal mewawancarai kalian itu melakukan studi kasus berkaitan dengan
PJ yang kalian pilih. Misalnya kalian disuruh pilih tiga, ada benda, terus kalian pilih bendahara, sekretaris, sama alat dan bahan, misalnya kayak gitu. Ya udah, jadi pewawancara itu bakal buat studi kasus yang berkaitan dengan yang 3 kalian pilih ini. Sampai sini paham ya? Itu harus siapin jawaban terbaik biar studi kasus yang ditanyakan oleh pewawancara itu kalau bisa jawab. Selanjutnya itu kalian harus menyiapkan inovasi. Kenapa inovasi? Karena buat teman-teman atau buat kamu nih yang udah siapin inovasi untuk praktikum ke depannya agar lebih baik, itu bakal mendapatkan nilai plus. Sebenarnya kalian gak siapin di rumah juga bakal ditanyain gitu, tapi saran aku, kalian siapin aja biar lebih mantap. Jadi kalian inget-inget tuh selama kalian menjadi praktikan, apa ya yang kurang di praktikum ini. Nah itu kalian buat inovasi lah. Nah ya aku kasih contoh ya. Jadi waktu itu aku ditanya, inovasi kamu apa gitu kan. Sebenarnya aku udah siapin, karena aku inget-inget saat aku jadi praktikan, kita waktu praktikum lapak nih, minumnya tuh pakai air gelasan. Itu kan plastik banget kan. Ya udah aku berinovasi di sana. Sedikit simple tapi bermakna gitu. Contohnya aku bilang air gelasan itu diubah aja Kak, jadi air galon, jadi air isi ulang galon gitu. Jadi praktikan disuruh buat tumbler, jadi biar mengurangi sampah plastik seperti itu. Kan kayak oke gitu. Terakhir ini kalian pasti bakal ditanyakan komitmen. Biasanya ada tuh pewawancara yang nanya berapa persen komitmen kalian untuk menjadi asisten ini gitu. Saran aku nih, kalian usahain presentasenya itu lebih besar di asisten ini. Misalnya kalian tapi siapin juga kenapanya itu siapin kayak gitu. Nah komitmen kalian itu dipertanyakan dan kalian harus istilahnya meyakinkan kalau kalian bakal berkomitmen di asisten ini gitu. Meyakinkan pewawancara lah seperti itu. Dan jangan lupa juga biasanya di akhir itu ada ditanyain closing statement kalian gitu. Ya udah, kalian buat closing statement yang meyakinkan para pewawancara agar bisa lolos. Oke teman-teman, sudah selesai konten pengalaman kuliah ini. Jadi buat teman-teman yang mau aku buatin konten lainnya dengan judul lainnya, silahkan komen, subscribe, dan jangan lupa di like juga. Share jangan lupa ya. Sebenarnya aku tuh kalau di komen itu yang buat aku termotivasi buat video. Jadi ya langsung komen aja. Sedikit curcol. Jadi sebenarnya aku tuh gak semangat nih buat video, tapi ada 12 komen kemarin di video pertama aku di YouTube. Itu buat aku tersupport banget dan pengen buat video. Jadi buat teman-teman yang pengen banget aku buatin video kelanjutan dari video ini, bisa langsung komen, jangan lupa subscribe dan di-share juga ya, biar aku semangat buat konten lagi. Next kita bakal bahas jawabannya. Tadi kan udah pertanyaan-pertanyaannya apa aja dan bagaimana sih cara menjawabnya. Oke? Kalau kalian mau dan setuju aku buat konten itu, ataupun kalian pengen aku buat konten yang lain tapi masih berkaitan dengan wawancara, it's okay, tinggal langsung komen. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.